Coba sekali lagi. Shalom. Weh, mantap nih saya melihat 1000 jiwa di tempat ini. Gimana kabarnya teman-teman? Kita percaya semua luar biasa ya. Mungkin keadaan tahun ini gak sebaik atau sesuai yang kita rencanakan. Gak cuma yang udah kerja, gak cuma yang punya usaha, tapi yang sekolah, yang kuliah. Pasti saya percaya banyak penyesuaian yang membuat kita, ini kenapa sih, ini gimana sih gitu ya. Menjadi kesulitan-kesulitan. Tapi saya percaya juga kalau di balik kesulitan itu kita semua menerima keajaiban Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh saya mengundang teman-teman bangkit berdiri? Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita bersyukur ya kalau udah hampir 2 tahun kita baru berkumpul lagi, JE baru berkumpul lagi. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu pada hari ini Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh kembali kumpulkan kami di sini untuk memuji, membawa persembahan kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, menyambut kelahiran-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh melihat teman-teman kami yang berada di sini Tuhan dalam keadaan baik, dan kami bersyukur buat keadaan kami juga Tuhan yang boleh Kau berkati Tuhan sampai dengan detik ini Bapa. Kami bersyukur. Sekarang Tuhan kami membuka ibadah kami. Biarlah Engkau yang sudah hadir di tempat ini, Engkau yang menerima pujian kami Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan pada sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memberkati setiap kami. Lawat kami Tuhan, jangan lewatkan kami satupun Bapa. Sebab kami tidak mau pulang dengan sia-sia Tuhan. Dan kami mau mengkomitmenkan hati kami Tuhan bahwa kami akan menjalani apa yang sudah kami dengar pada hari ini Bapa. Kami buka ibadah kami ini pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bersukaria, kami juga bersukaria Tuhan atas setiap pujian yang kami naikkan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siap membuka ibadah sore hari ini Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Sebab kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Join the
lagi untuk menaikkan syukur kita bahwa kita telah mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kemegahan-Mu Bapa. Kau ajaib bagi kami. Mari sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan. Yes. Hanya Kau yang layak diinginkan. Siap melompat bagi Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku.
Kita tidak mau menikmatinya sendiri, tapi kita mau membagikan bagi sesama kita. Haleluya. Mari katakan. Telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu.
tidak dapat mengalahkan kuasa-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu Bapa. They could not hold you.
pujian dari kami Tuhan. Kiranya Engkau menerima segala penyembahan dari kami Tuhan. Inilah penyembahan dari hati kami terdalam Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu ingin bersekutu dengan-Mu Tuhan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan perkenanan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan. Berkatilah setiap perkataan yang diucapkan Tuhan, agar apapun yang diucapkan Tuhan itu hanyalah kehendak-Mu Tuhan. Itu hanyalah isi dari pikiran-Mu Tuhan dan isi dari hati-Mu Tuhan. Supaya apapun yang diucapkan di atas mimbar ini Tuhan bisa membawa berkat bagi banyak orang Tuhan. Bisa membawa sukacita bagi banyak orang Tuhan. Sehingga teman-teman yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, siapapun yang hadir di tempat ini tidak pulang dengan sia-sia Tuhan, tapi pulang membawa berkat dari-Mu Tuhan. Pulang membawa kekuatan yang baru, pulang membawa sukacita yang baru, pulang membawa hikmat yang baru Tuhan. Sehingga dimanapun nanti teman-teman berada bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Tuhan padamu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama semua bisa katakan amin. Terima kasih tim pemusik. Teman-teman bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, berapa banyak yang diberkati dengan pujian kita pada hari ini. Bisa tolong kasih tepuk tangan yang paling meriah buat teman-teman kita. Thank you guys, silakan take a seat. Oke. Pertama-tama perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Sungguh kehormatan yang sangat besar bagi saya untuk bisa berbicara di depan teman-teman sekalian, dan ada juga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Kiranya firman Tuhan yang diberikan pada hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang hadir di tempat ini. Semua udah pada makan siang kan ya? Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Mungkin teman-teman bisa kanan kiri bisa kasih fist bump Merry Christmas gitu ya ke teman-temannya. Bisa dari sekarang 1, 2, 3 kanan kirinya Merry Christmas gitu, Happy Christmas. Oke. Terima kasih. Kita langsung masuk aja. Ketika saya diminta untuk menyampaikan sharing Natal pada hari ini, jujur sempat bingung gitu ya. Jadi kebetulan Pak Om Budi sendiri gitu yang ngasih request, bisa nggak untuk kasih firman Tuhan pada ini. Jujur, wah bingung nih apa ya. Tapi sempat juga di-sharingkan bahwa tema Natal gereja kita umum pada hari ini adalah, pada tahun ini adalah di Matius 10 ayat 8C. Ya, yuk kita baca yuk. Mungkin bisa ditampilin. Matius 10 ayat 8C. Mungkin teman-teman yang bawa Alkitab bisa dibuka juga. Atau bawa kitab suci elektroniknya, handphone, bisa dibuka. Oke. Matius 10 ayat 8C. Oke. Mari sama-sama kita baca ya. 2, 3. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sekali lagi ya kita baca ya. Matius 10 ayat 8C. 2, 3. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Setelah saya baca lebih lanjut perikop dari ayat ini, yaitu dari Matius 10 ayat 5 sampai 15. Yaitu berbicara tentang pengutusan ke-12 rasul dari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan mengutus ke-12 muridnya untuk menyelamatkan domba-domba yang terhilang pada saat itu, atau jiwa-jiwa yang terhilang. Dari pembacaan dan perenungan itulah saya teringat akan sebuah kisah gitu. Jadi sempat keingat lagi sebuah kisah dari novel yang ditulis oleh namanya Catherine Ryan Hide gitu ya, pada tahun 1999, yang diadaptasikan menjadi sebuah film layar lebar di tahun 2000 yang diperankan oleh Haley Joel Osment. Mungkin beberapa teman-teman yang mungkin seumuran sama saya mungkin tahu gitu ya, film cukup lama, itu judulnya Pay It Forward gitu ya. Nah, sesuai dengan tema pada hari ini, saya mengambil Pay It Forward. Nah, apa sih Pay It Forward itu? Nah, saya mengutip arti Pay It Forward dengan premis atau summary atau sinopsis dari film atau novel yang saya ingat itu. Jadi, izinkan saya untuk menceritakan premisnya.
Premis dari novel itu atau dari film ini adalah sangat sederhana, namun sangat mengena. Adalah seorang anak berumur 11 atau 12 tahun yang bernama Trevor, yang diperankan oleh si Haley Joel Osment, yang ingin mengerjakan, yang diberi tugas gitu dari gurunya, tugas ilmu sosial, yaitu untuk memikirkan sebuah ide untuk mengubah dunia dan menjadikannya dalam sebuah tindakan, gitu ya. Jadi tugas yang dari gurunya itu adalah untuk coba pikirin satu ide untuk mengubah dunia yang bisa dituangkan dalam sebuah tindakan. Gitu. Lalu si anak berumur 12 tahun ini, Trevor, dia memikirkan atau mempunyai ide untuk melakukan aksi kebaikan kepada 3 orang dan meminta orang-orang tersebut untuk melakukan hal yang sama untuk membalasnya kepada orang lain. Jadi sangat simpel. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kebaikan, lalu tugas kita adalah tidak membalas kebaikan ke orang yang memberi kita, tapi membalasnya dengan memberikan kebaikan yang sama kepada 3 orang yang lain. Lalu tugas yang sama itu diberikan pula pada orang-orang yang sudah diberikan kebaikan itu. Dengan melakukan hal itu, maka terciptalah yang namanya rantai kebaikan. Tujuan dari ide ini, ada ide dari Trevor, adalah untuk menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan. Makanya disebutkan pay it forward. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Ketika orang ingin membalas thank you, orang itu bertanya, orang itu bilang pay it forward ya, pay it forward, diterusin ke orang lain gitu. Jadi terciptalah namanya rantai kebaikan, sehingga terciptanya tujuan untuk mengubah dunia menjadi dunia yang lebih damai dan penuh dengan kebaikan. Walaupun ini hanyalah kisah fiksi, di mana di akhir movie, di akhir filmnya itu cukup menyedihkan karena si seorang anak ini karena suatu hal dia harus meninggal, tapi dampaknya itu kena, atau dampaknya itu bisa hampir satu kota itu mengenal anak itu melalui tindakannya gitu. Dan walaupun ini cerita ini fiksi, tapi ada juga orang yang menontonnya pun juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi sang penulis novel, sang pembuat film itu merasa tersentuh juga. Ternyata karyanya dia, idenya dia itu bisa menyentuh banyak orang lain. Nah, saya melihat kisah ini cukup sejalan dengan tema Natal dari gereja kita. Mari kita baca ulang lagi ya. Di Matius 10 ayat 8c. Boleh ditampilin? Yuk, mari kita baca 2-3. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Tuhan sudah memberikan kebaikannya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula kebaikan itu dengan cuma-cuma, supaya semakin banyak orang yang menerima kebaikan Tuhan. Pay it forward. Jadi berapa banyak yang ingin mempraktekkan pay it forward ini? Boleh angkat tangannya? Oke, amin ya. Thank you. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada beberapa pertanyaan ketika kita ingin mempraktekkan pay it forward. Yang pertama, apa sih kebaikan yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma? Apa sih kebaikannya gitu yang kita dapat? Terus yang kedua, apa sih yang perlu kita berikan? Gitu ya. Karena gak mungkin kita kasih ke orang tapi kita gak tahu apa yang kita mau kasih gitu. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini, saya ingin mengupas lagi jauh lebih dalam. Apa sih yang Tuhan kasih? Apa sih yang kita dapat gitu yang dengan cuma-cuma? Yang mungkin kita selama ini gak sadarin gitu ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini lebih lanjut, saya akan tarik ke belakang lagi lebih sedikit. Saya mau ajak kita untuk baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Udah ada? Oke. Kejadian 1 ini adalah tujuan dari penciptaan ya. Jadi mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Saya percaya kita semua tahu ayat ini ya. Ayat ini menceritakan tentang penciptaan dan pengutusan dari Allah kepada manusia pertama di bumi. Bisa kita bilang bahwa ini adalah tujuan utama
Atau kalau dalam istilah game, saya sering main game gitu juga ya. Itu disebut main quest gitu ya. Atau misi utama dari manusia diciptakan adalah untuk memenuhi bumi dan menguasai bumi. Gitu. Dan seiring berjalannya waktu, tujuan ini hampir terpenuhi. Saya bisa katakan hampir terpenuhi karena apa? Karena Adam dan Hawa pada saat itu dengan sangat baik bisa mengelola bumi. Bisa kita bayangin ya, berapa banyak binatang gitu ya, yang bisa dikasih nama satu-satu, detail lagi gitu. Maksudnya dari yang paling gede, dari yang di bawah laut gitu bisa dikasih nama sama Adam. Itu baru hewan, belum tumbuhan gitu ya. Dia bisa tahu mana yang bisa dimakan, mana yang nggak boleh dimakan gitu. Dan saya bisa bilang itu sangat hampir mendekati tujuan penciptaan. Namun yang membuat tidak sempurna adalah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tujuan penciptaan manusia menjadi tidak sempurna dijalankan karena adanya dosa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita sangat amat baik, amin. Walaupun tujuan itu tidak terpenuhi dengan sempurna, maka Tuhan menyempurnakannya itu dengan cara yang sangat-sangat kita tidak bisa bayangkan. Yaitu Tuhan turun sendiri ke bumi untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi walaupun manusia sudah bertambah banyak, karena manusia bertambah banyak, dosa pun juga bertambah banyak. Karena itu Tuhan tidak ingin melihat tujuannya itu sia-sia gitu, nggak sempurna. Maka Tuhan ingin menyempurnakan itu dengan apa? Ya dia menyelesaikan sendiri, dia turun. Dia mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyempurnakan apa tujuan itu. Nah, setelah tujuan Tuhan itu sudah selesai dikerjakan, maka Tuhan menciptakan tujuan baru. Gitu. Kita bisa bilang ada tujuan baru ketika tujuan Tuhan untuk memenuhi bumi, menguasai bumi, ya, dan menghapus semua dosa itu sudah Tuhan lakukan. Maka tugas Tuhan di bumi pada waktu itu sudah selesai, dan Tuhan menciptakan tujuan baru untuk manusia atau para muridnya pada waktu itu. Yuk kita bisa lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tugas itu adalah amanat agung. Sama-sama katakan amanat agung. Yes. Matius 28 ayat 18 sampai 20 saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin untuk firman Tuhan. Dari ayat di atas kita bisa lihat bahwa tujuan manusia diperbarui. Yang dimana tadi memenuhi bumi, menguasai bumi, tapi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan membaptis mereka. Jika saya boleh menyederhanakan amanat agung ini, itu Tuhan ingin kita membantu dan menyadarkan setiap orang, setiap manusia di luar kita, bahwa Tuhan sudah menghapus dosa mereka gitu. Tuhan sudah menyelamatkan mereka, dan mereka itu layak untuk masuk ke kerajaan sorga. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada perubahan dari tujuan utama penciptaan manusia, di mana tadi untuk memenuhi bumi, tapi sekarang untuk menyelamatkan sesamanya gitu. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Sebenarnya apa sih yang kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Terus apa sih yang harus kita berikan juga kepada orang lain kebaikan itu? Terus gimana caranya? Ini kita bisa jawab, gitu ya. Nah, saya bisa jawab dari yang bawah dulu, yang caranya bagaimana gitu. Nah, di Matius 28 ayat 18 sampai 20 tadi, Tuhan memberikan tujuan akhirnya, yaitu menjadikan bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka. Tapi saya baca ulang, Tuhan nggak kasih detail caranya seperti apa gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan membebaskan kita melakukannya dengan metode yang semampu kita gitu. Kita bisa bayangin ya, kalau misalnya Tuhan detailin semua caranya, mungkin nggak semua orang bisa melakukan. Tapi di sini Tuhan bilang cuman jadiin semua bangsa muridku, baptis mereka. Caranya gimana? It's up to you gitu ya. Terserah. Kamu lakukan sesuai dengan kapasitasmu. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan gimana caranya untuk kita kasih kebaikan ke orang lain, terserah kamu, bebas kamu gitu, sebebas kamu. Yang penting kamu melakukannya gitu.
Lalu untuk melakukan tugas dan tujuan utama itu, si amanat agung itu, tentu saja Tuhan tidak melepas kita semerta-merta seperti itu aja. Tapi Tuhan kasih kita yang namanya kita bekal atau gift, ya. Natal itu kan cenderung dengan hadiah, gift. Nah, melalui momen Natal ini, saya mengingatkan kita bahwa Tuhan tuh udah kasih kita gift. Tuhan tuh udah kasih kita hadiah. Tuhan udah kasih kita kebaikan. Nah, gift-nya tuh apa aja? Menurut saya ada 3 hadiah Natal yang paling besar yang Tuhan kasih kepada kita. Oke, yang pertama adalah role model atau contoh hidup yang Tuhan berikan, gitu. Tadi saya sudah singgung bahwa untuk menyempurnakan tujuan Tuhan, Tuhan datang ke bumi, Tuhan menghapus dosa manusia dan hidup sebagai manusia itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menjadi role model untuk manusia yang hidup. Bisa dilihat kita kayak mustahil gitu untuk bisa jadi seperti Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Tapi ya itulah fungsi role model gitu. Kalau nggak ada tujuan yang bisa kita raih, udah hilanglah tujuan hidup kita gitu. Jadi ketika seseorang diberikan satu tujuan yang possible atau mungkin untuk dicapai, ketika sudah pada titik itu, mereka akan berhenti untuk berusaha. Tapi ketika Tuhan menciptakan satu standar yang tinggi, yang baik gitu, yang sangat baik dilakukan, kita akan terus mencoba untuk menjadi seperti Tuhan, dan semakin hari kita akan menjadi orang yang lebih baik, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Karena itu menurut saya hadiah yang terbesar yang Tuhan bisa berikan adalah Dia menjadi role model utama bagi setiap orang Kristen gitu. Nah, gift yang pertama kita bisa dapat dari mana? Ya dari Alkitab gitu ya. Kita baca Alkitab, kita tahu seluk-beluk atau apa setiap detail yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya gitu ya. Kebaikan yang Tuhan lakukan. Setiap detailnya kita bisa baca di Alkitab gitu ya, supaya kita bisa pelajari apa sih role model, apa sih contoh kehidupan yang baik yang Tuhan lakukan. Oke, itu adalah hadiah pertama. Hadiah yang kedua adalah karunia atau talent gitu. Nah, banyak bentuk karunia atau talent yang Tuhan kasih kepada kita gitu ya. Mungkin kita lihat tadi ada Gaby yang nyanyi, mempunyai kemampuan atau karunia untuk bernyanyi gitu. Terus ada Nathan, ada Cis, ada Rafael diberikan kemampuan untuk bermain musik dan yang lain-lain gitu ya. Ada yang diberikan otak yang pintar untuk bisa mengikuti studi dengan baik. Ada yang diberikan kemampuan tubuh yang baik gitu. Yang untuk para atlet diberikan kemampuan tubuh mengolah tubuh dengan baik gitu. Agar mereka bisa berolahraga, melakukan segala aktivitas olahraga dengan baik gitu. Ada fun fact, kita tahu ya kalau orang berkulit gelap atau orang-orang Afrika gitu cenderung memiliki metabolisme untuk membentuk otot yang lebih mudah dibandingkan orang Asia dan orang kulit putih. Kalau kita lihat, saya sering lihat sih kok orang-orang kayak negro gitu ya, badannya kayaknya mereka less effort gitu, tapi udah berotot, bagus gitu badannya. Karena memang mereka diciptakan mempunyai gen yang metabolismenya tuh sudah sangat bagus untuk berolahraga seperti itu. Jadi kita bisa bilang itu adalah karunia atau talent yang Tuhan berikan. Nah, lalu hadiah kedua ini kadang-kadang yang kita sulit untuk sadari gitu. Sebenarnya talent saya ini apa sih gitu. Nyanyi gue pas-pasan, mungkin pinter nggak terlalu pinter gitu ya. Sering kalau di sekolah sering dimarahin guru. Sebenarnya talent gue ini apa gitu. Nah, ada beberapa poin yang bisa saya bantu jelasin supaya kita bisa paling enggak nemu 1 atau 1/4 talent kita lah gitu ya. Nah, yang pertama adalah saya ambil tagline dari Tokopedia. Mulai aja dulu gitu ya. Maksudnya apa sih mulai aja dulu? Nah, di Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di sini maksud saya adalah ketika kita tidak tahu talent kita seperti apa, ya udah berbuat yang baik dulu aja. Apa yang kita bisa, yang mungkin setiap hari kita lakukan, walaupun menurut kita gue nggak jago-jago banget nih, tapi lakuin dulu aja. Tapi dengan mindset adalah ini gue lakukan dengan baik, ini saya lakukan untuk Tuhan, maka
percayalah, Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak diam, asalkan para anaknya melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, dengan baik, dengan motivasi yang baik, maka Tuhan akan membukakan jalan-jalan untuk karunia-karunia yang lain. Jadi mulai aja dulu gitu. Kerjakan segala sesuatu yang menurut kamu bisa lakukan. Walaupun itu tidak sempurna, it's okay, karena gak ada yang sempurna di bawah kolong langit ini gitu ya. Selalu ada yang lebih baik gitu. Tapi apapun yang menurut kita, kapasitas kita bisa lakukan, lakukanlah itu. Saya teringat sama 3 orang yang mendapatkan talenta, ada yang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Itu bukan berarti Tuhan pilih kasih, tapi Tuhan memberikan talenta itu menurut kapasitas dia, bukan kemauan mereka, tapi kapasitas mereka. Jadi saya percaya pasti Tuhan memberikan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita. Jadi lakukanlah itu menurut kapasitasmu sendiri. Itu yang pertama. Jadi mulai aja dulu. Nah, yang kedua adalah saya percaya ketika kita melakukan yang pertama gitu ya, mulai aja dulu gitu ya. Kita bisa tahu apa sih paling enggak kebiasaan kita salah satu aja. Mungkin kita seorang akuntan yang jago untuk menghitung gitu ya, jago untuk membuat satu perencanaan keuangan yang baik gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita harus ngapain? Kita harus upgrade. Kita harus ditingkatin lagi skillnya gitu. Jadi mungkin kita bisa bernyanyi tapi 1 lagu. Yuk kita latih terus untuk minimal 2 lagu. Kita latih lagi sampai minimal 3 lagu. Minimal nyanyi yang pertama mungkin masih ngeliat lirik, yang kedua udah nggak perlu ngeliat lirik lagi, udah hafal. Terus yang pertama mungkin di verse 1, verse 2 ada improvisasi, udah bisa dilakuin. Terus ditingkatin gitu. Karena apa? Karena saya percaya ketika kita melatih satu skill itu dengan baik, Tuhan akan mempercayakan kapasitas yang lain gitu. Kita akan mempercayakan skill-skill yang lain gitu. Karena apa? Karena firman Tuhan pun berkata, ketika engkau setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Nah, itu yang kedua. Jadi untuk bisa menemukan talent kita, pertama kita mulai aja dulu. Yang kedua, kita latih apa yang kita bisa. Terus yang ketiga, kita harus peka sama sekitar. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Tuhan percayakan satu skill yang baik gitu. Ketika kita sudah melatih skill kita itu, nah udah saatnya kita melakukan atau menerapkan skill yang kita punya itu untuk kebutuhan orang-orang di sekitar. Jadi misalnya, kalian adalah orang yang mungkin tidak pandai secara matematis atau secara akademis di sekolah. Mungkin kalian tidak pandai bernyanyi, kalian tidak pandai bermain musik gitu. Tapi kalian pandai untuk berbicara. Bisa dilihat ketika kalian berbicara, banyak teman-teman yang kayak mau curhat sama kalian, banyak teman-teman yang percaya cerita, mungkin cerita sedih mereka atau cerita masalah mereka untuk ke kalian. Berarti kalian mempunyai skill atau kalian mempunyai talenta untuk menjadi seorang konselor gitu. Nah, ketika kalian punya skill seperti itu, cobalah kalian peka gitu untuk ke teman-teman. Mungkin ada teman-temanmu yang biasanya mereka ceria, kok hari ini agak murung gitu ya. Coba kalian deketin, kamu coba tanya, tawarinlah untuk bercerita, untuk curhat gitu. Ini akan helps a lot gitu. Banyak juga orang yang ketika mereka melakukan sesuatu yang bisa berguna untuk orang lain, justru mereka akan kelihatan, oh ternyata saya bisa juga untuk seperti ini gitu. Mungkin awalnya kalian malu-malu, misalnya ya, kita ambil contoh lain. Kalian mungkin bisa main gitar, tapi skill kamu cuma di situ-situ aja misalnya. 1 lagu, 2 lagu. Cuman ketika ada temanmu yang minta tolong, bisa nggak untuk isi misalnya acara Natal di sekolah. Kamu kan bisa main gitar. Aduh, tapi cuma bisa 1-2 lagu. Gak apa-apa, kita latihan aja. Nah dari situ dengan kita memberikan diri, kita peka, kita memberikan diri untuk mau membantu orang. Percayalah, ketika itu untuk tujuan baik, Tuhan akan memberikan
bantuan gitu. Yang tadinya kalian cuma 1-2 lagu, tiba-tiba dapat lagu yang baru, bisa bermain dengan baik gitu. Dan ada wadah untuk bisa kalian semakin bertumbuh. Jadi itu adalah cara yang ketiga. Jadi ada 3 cara untuk bisa menemukan apa itu talenta kamu. Yang pertama, kita mulai aja dulu. Yang kedua, kita upgrade skill kita sendiri. Dan yang ketiga, kita rela atau memberikan diri untuk membantu membantu teman-teman yang lain melalui skill kita itu. Nah, jadi ini adalah 2 hadiah dari Tuhan dari 3 hadiah itu ya. Yang pertama, hadiah Tuhan adalah Tuhan menjadi role model bagi kita. Yang kedua, Tuhan memberikan talenta atau karunia. Dan yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya, ini yang paling penting. Hadiah Tuhan bagi kita adalah keselamatan. Sama-sama katakan keselamatan. Kita bisa baca dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Oke, sudah ada. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Oh, sebentar. Ya, sebab Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yes. Di sini udah jelas dituliskan bahwa Tuhan datang untuk memberikan keselamatan bagi kita anak-anaknya. Gitu ya. Pada siapa? Pada kita semua. Itu cuman yang sadar siapa? Yang sadar baru kita doang gitu. Karena kita yang baca, kita yang tahu nih beritanya. Jadi ini adalah 3 hadiah yang Tuhan berikan bagi kita. Pertama adalah Tuhan menjadi role model yang baik bagi anak-anak Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan karunia yang baik juga bagi kita. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Gitu ya. Nah, dari poin di atas kita udah tahu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kita bisa kasih kebaikan apa gitu buat orang lain? Apa yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma ke kita? Ada 3 hal ini. Tuhan kasih contoh perilaku yang baik. Tuhan kasih talenta yang baik bagi kita. Dan Tuhan kasih keselamatan bagi kita. Dan sudah saatnya juga bagi kita untuk menerima hal itu. Kita sudah sadar kita menerima hal itu. Dan sudah saatnya juga bagi kita untuk kasih ke orang lain. Gak harus yang susah-susah gitu ya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang simple. Misalnya kita anak-anak muda biasanya kita melek teknologi gitu ya. Dan biasanya para orang tua kita yang mungkin seumuran sama saya gitu ya. Orang tuanya cukup gaptek lah ya. Gak ngerti teknologi seperti apa. Hal yang paling mudah bisa kalian lakukan di rumah adalah ketika orang tua kalian bertanya, ya dijelasin pelan-pelan. Kita gak bisa expect sesuatu yang cepat mereka harus ngerti gitu ya. Tapi kita bisa jelasin pelan-pelan. Dan sebaliknya mungkin para orang tua yang mempunyai anak yang kalau ditanya gak sabaran, it's okay. Karena memang generasi seperti ini sudah dilahirkan dengan kondisi yang instan gitu ya. Mau nyari jawaban dari permasalahan, kalau dulu zaman saya mesti buka RUPL, mungkin ada masih ingat ya, RUPL, RPAL gitu ya, kalau untuk IPA, RPWL untuk yang sosial gitu. Tapi sekarang just buka handphone, cari browser, kita klik di Google, bagaimana caranya untuk membuat ini, itu muncul dan banyak banget jawabannya gitu ya. Dan memang itu sudah generasinya seperti itu. Jadi kebaikan apa yang kita bisa lihat adalah ya kita sama-sama untuk memahami gitu ya. Ketika kita bisa memahami orang tua kita untuk memberitahu mereka begini loh caranya step by step gitu ya. Belajar sabar dan juga mungkin orang tua juga bisa sabar juga. Oh ya memang anak saya seperti itu, tapi temukanlah harmonisasi yang baik gitu ya dalam satu keluarga untuk bisa menjelaskan satu dan lain. Itu baru hanya satu contoh dan masih banyak contoh lainnya yang bisa kita lakukan untuk memberikan kebaikan. Gitu ya. Mungkin yang di jalan, yang para pengguna angkutan umum gitu ya, busway, kereta, sudahkah kalian untuk memberikan tempat duduk bagi orang tua yang layak gitu ya? Sudahkah kalian memberikan space berdiri bagi orang yang butuh cepet-cepet gitu? Dan mungkin yang membawa kendaraan juga, sudahkah engkau ngalah gitu ya untuk ngasih minimal satu mobil masuk
atau satu motor untuk masuk di suatu persimpangan jalan, karena it means a lot gitu. Kadang-kadang ketika kita egois untuk fill the space gitu ya, untuk masuk, maka bisa jadi karena hal itu aja bisa jadi macet yang luar biasa. Ya kita nggak tahu. Tapi sudahlah kita melakukan kebaikan dengan hal-hal yang mulai dari yang simpel itu gitu. Dan percayalah, sekali lagi saya mengutip ayat ini yang sangat saya suka. Ketika kita setia pada perkara kecil gitu ya, kita melakukan hal-hal yang kebaikan yang kecil, maka Tuhan pasti akan mempercayakan kita hal yang besar juga gitu. Jadi itulah kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Pay it forward. Ketika kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, berikanlah itu kepada orang lain. Jangan berharap kembali ke kita, tapi berharaplah mereka melakukannya lagi kepada orang lain. Karena apa? Karena dengan hal itu akan terciptalah rantai kebaikan. Gitu ya. Jadi, sudahkah kita siap untuk melakukan ini? Sudahkah kita siap untuk melakukan pay it forward? Gitu ya. Dan mungkin pertanyaan itu bisa teman-teman yang jawab sendiri gitu dalam hati. Gitu. Amin buat firman Tuhan. Saya minta teman-teman pemusik bisa naik ke atas. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik bagi kami dan Engkau telah memberikan segala kebaikan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kau memberikan contoh yang baik Tuhan agar kami bisa ikuti Tuhan. Kau memberikan kami talenta Tuhan, kebisaan Tuhan, supaya kami berharga Tuhan. Dan terakhir Tuhan, Kau berikan kami keselamatan Tuhan. Suatu hal yang sangat mahal dan yang sangat spesial Tuhan, yaitu keselamatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ketiga hal itu sudah kami terima Tuhan. Dan kami ingin Tuhan Engkau menyanggupkan kami Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, dan Engkau memberikan kami semangat Tuhan untuk kami bisa terus membagikan kebaikan yang telah Kau berikan bagi kami kepada orang lain Tuhan. Pay it forward Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan orang-orang yang peka Tuhan terhadap sekitar kami Tuhan. Orang-orang yang bisa melihat teman-teman yang membutuhkan Tuhan. Jadikan kami Tuhan orang yang ringan tangan Tuhan untuk membantu segala teman-teman kami yang kesusahan Tuhan. Jadikan kami Tuhan bukan orang-orang yang egois Tuhan, agar kami bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan kami percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau ingin memberikan hadirat-Mu Tuhan. Kau memberikan hikmat-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Dan apa yang sudah kami dengar Tuhan pada hari ini bisa menjadi rema bagi kami Tuhan. Dan bisa kami praktikkan Tuhan. Minimal satu hal kecil kita bisa lakukan Tuhan kepada orang lain Tuhan. Kebaikan kecil kita bisa lakukan kepada orang lain. Jika masing-masing dari kami melakukan kebaikan yang kecil Tuhan, kami percaya akan ada kebaikan yang besar Tuhan yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami Tuhan, Kau mengundang Roh-Mu Tuhan untuk hadir di tempat ini lagi Tuhan. Untuk bisa menanamkan apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan, menjadi rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your
Come Holy Spirit. Amen. Fall in this place. I need more and more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm For more, come
Engkau Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus. Kami buka hati kami Tuhan. Menerima hadirat-Mu Tuhan. Menerima jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami undang Engkau Tuhan. Masuk dalam hati kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sama katakan, aku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami Tuhan. Oh, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan pemulihan Tuhan. Pertanyaannya adalah, dia memerlukan kita anak-anak muda untuk menjadi bagian dari rantai kebaikan itu. Hari ini Tuhan perdengarkan firman-Nya kepada kita, sekaligus menantang kita. Siapa di antara kita yang bersedia untuk menjadi rantai kebaikan itu? Tuhan hanya ingin orang yang mengutamakan kemauan daripada kemampuan. Untuk apa kita punya kemampuan yang hebat tetapi kita tidak mau diutus oleh Tuhan? Kebalikannya, kalau kita mau diutus oleh Tuhan, maka kemampuan akan Tuhan tambahkan bagi kehidupan kita. Malam hari ini Tuhan gerakan saya untuk berdoa bagi kita anak-anak muda yang bersedia untuk menjadi rantai kebaikan itu dan siap diutus Tuhan. Ingat, kita harus bagikan itu dengan harapan orang lain juga bisa membagikan bagi orang lain. Apa yang kita buat hari ini akan menghasilkan buah berlipat kali ganda di waktu yang akan datang. Jika engkau orang yang bersedia, angkat pujian
pujian ini dan engkau berdiri di mana engkau duduk sambil menaruh tangan di dada. Mari silakan, jangan malu-malu. Tuhan memerlukan kita malam hari ini. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, Buka hati ku buka hati Amin. untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Di luar sana ada ribuan anak-anak muda yang memerlukan jamahan Tuhan. Dan engkau adalah salah satunya yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih. Masakah engkau tidak bersedia menolong mereka? Ayo, saya tidak paksa, tapi saya berharap yang ada di tempat ini berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama. Yuk, silakan berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, angkat hati lebih lagi. dan jiwaku. Oh, Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Semuanya bagimu Inilah kami ya Tuhan, di dalam rantai kebaikan. di Kami setiap siap waktu. Engkau utus agar Engkau bisa merawat Nyatakan generasi saat ini yang membutuhkan Engkau. Ku berikan hatiku Mari Bapa, melihat dan anak-anak muda jiwaku. yang saat ini Amin. berdiri di hadapan Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan sekali lagi kepada Tuhan, katakan, Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, inilah kami, orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk menjangkau generasi kami bagi kesenangan Tuhan. Karena kami telah mendengar firman-Mu. Engkau memiliki tujuan yang jelas ketika Engkau ciptakan kami. Namun karena dosa, banyak generasi kami yang terhilang. Mereka meninggalkan tujuan penciptaan yang Kau berikan, yang Engkau kerjakan dengan segenap hati, dengan tulus hati, dan mengasihi kami. Kami rindu Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjangkau mereka kembali, agar mereka kembali kepada tujuan Allah. Olehnya Tuhan, pakai kami sekalian. Pakai kami sekalian Tuhan pada malam hari ini. Dan
Hamba mohon pada saat ini ya Tuhan, curahkanlah pengurapan-Mu atas kami. Curahkanlah pengurapan-Mu atas anak-anak muda yang hadir pada saat ini. Hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan apa yang perlu dipulihkan. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupan mereka, banyak generasi yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu kami ada, kami harus menjadi rantai kebaikan yang menjadi saksi nyata tentang Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang rela meninggalkan sorga turun menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan dengan peristiwa Natal yang mengarahkan kami bahwa kami ada karena kasih-Mu, dan kami ada untuk membagikan kasih-Mu. Kami ada untuk mengasihi Tuhan. Jika ada di antara kami yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan, mungkin ada masalah dalam hubungan dengan orang lain, hubungan dalam keluarga, Engkau yang mengenal kami Tuhan. Mohon Tuhan, pulihkan kami, pulihkan kami. Biarlah Natal kali ini, dan bahkan kami akan akhiri tahun ini dengan damai sejahtera surgawi. Kami yang kecewa dipulihkan, kami yang mulai hilang harap diberikan pengharapan yang baru. Mungkin kami mulai gelisah dengan masa depan kami. Kami percaya Engkau memperhatikan kami dan Engkau menjamin masa depan kami. Mungkin juga kami telah patah semangat Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber semangat kami. Hari ini Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu atas kami sekalian di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami pulang dengan membawa semangat yang baru. Kami pulang membawa misi yang baru, misi yang menyenangkan hati Tuhan dan memenangkan banyak jiwa, khususnya generasi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Kita akan memasuki prosesi Malam Kudus. Nanti lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Budi Prayitno. Kemudian dilanjutkan dengan lilin yang kedua, akan dinyalakan oleh Ketua Kategorial dengan Bapak Surung Tambak. Dan lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Gideon's Army, yaitu Kakak Nael. Teman-teman sudah dapat lilin semuanya? Boleh dinyalakan lilinnya? Ada yang belum dapat bisa tunjuk tangan? Sudah dapat semua ya? Boleh saya undang teman-teman kembali bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan Malam Kudus Sunyi Sunyi. Malam kudus sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam anak di dalam malam. Hai lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, telah
pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pertemuan ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Setelah beberapa waktu kami tidak dapat beribadah Tuhan di tempat ini untuk GE, kami sungguh bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama para anak-anak muda yang bersemangat Tuhan dalam memuji Tuhan, anak-anak muda yang diberkati melalui firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami berdoa, kami terus merindukan biarlah kami dapat beribadah Tuhan ke depannya dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami peroleh pada sore hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan sekali lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang memakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi rantai-rantai kebaikan Tuhan yang membagikan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dimulai dari keluarga kami yang ada di rumah kami Tuhan. Untuk teman-teman kami yang ada di sekitar kami, bahkan lebih luas lagi untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mau, Tuhan Yesus yang akan memberikan kami kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pelayan Tuhan yang terlibat pada sore hari ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati mereka satu demi satu Tuhan. Dan kami membawa kehidupan kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami yang bersekolah, kami yang kuliah, bahkan kami yang bekerja. Tuhan, mampukan kami juga untuk dapat menjadi terang, untuk dapat menjadi garam Tuhan, untuk membagikan dampak, membagikan berkat untuk semua orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan yang masih belum berakhir, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kami segala kecukupan, kekuatan, kemampuan, semangat Tuhan untuk dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami. Mungkin kami ada yang lelah Tuhan, kami bosan, kami berada di rumah terus. Kami bosan Tuhan berada dalam segala keterbatasan Tuhan. Tapi kami berdoa pada sore hari ini, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami hikmat Tuhan, Engkau juga memberikan kami perlindungan, kesehatan dari berbagai macam sakit penyakit Tuhan yang ada. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami terus berdoa, kami terus berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah Juru Selamat yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Dan biarlah kami mampu untuk membagikan juga keselamatan kepada orang-orang lain Tuhan yang ada di sekitar kami. Kami percaya ada begitu banyak orang yang membutuhkan kami Tuhan. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat-Mu. Dan Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dalam kondisi yang masih pandemi pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan untuk pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan, dapat mengatasi masalah kesehatan yang masih terjadi di negara ini. Demikian juga untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami bencana, musibah. Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, Kau yang hiburkan mereka. Berikan kepada mereka sukacita dan pengharapan Tuhan. Walaupun di tengah kesulitan yang ada Tuhan, di tengah keterbatasan yang ada, biarlah mereka juga boleh tetap beriman kepadamu Tuhan Yesus. Kau Allah yang terus menyertai mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang juga berikan segala kebutuhan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang percaya kepadamu, biarlah mereka tetap percaya kepadamu, bahkan lebih lagi punya iman kepadamu ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh memiliki pengharapan terus kepadamu Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga
untuk pelaksanaan perayaan-perayaan dan ibadah-ibadah Natal Tuhan, baik di tempat ini di GBI Rawamangun dan cabang kami di Grand Mall, bahkan semua gereja Tuhan yang ada di kota ini, bahkan negara ini, bahkan seluruh negara Tuhan. Tuhan Yesus yang berikan keamanan, Tuhan Yesus berikan situasi yang kondusif Tuhan. Engkau memberikan perlindungan untuk setiap gereja-gerejamu Tuhan Yesus, untuk setiap anak-anakmu yang sedang mempersiapkan, bahkan yang telah menjalani Tuhan melaksanakan ibadah-ibadah Natal. Tuhan Yesus yang melindungi, menjaga, dan memberikan kepada mereka semua hikmat Tuhan untuk dapat melaksanakan acara tetap sesuai dengan protokol kesehatan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kehadiran-Mu, kelahiran-Mu membawa sukacita yang baru, membawa damai sejahtera Tuhan, membawa pengharapan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan juga ibadah untuk tutup tahun dan tahun baru Tuhan dimanapun, bahkan juga dalam keluarga-keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang hadir sendiri memberkati, mengurapi, dan memberikan damai sejahtera, memberikan segala kebaikan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Yesus mengadakan bangsa ini. Tuhan Yesus yang juga memberkati, memulihkan Tuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Semuanya ada untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Pengumuman. Sebelumnya terima kasih untuk membawa firman kita pada sore hari ini untuk Kakak Nael. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati, menyertai, dan lebih-lebih memberkati Kak Nael dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan terutama dalam pelayanannya. Terima kasih Kak Nael. Kemudian pengumuman untuk Natal umum di GBI Rawamangun akan dilaksanakan pada 26 Desember, hari Minggu, bukan hari Sabtu ya. Hari Minggu jam 8 pagi dan jam 10.30. Untuk link pendaftarannya nanti bisa hubungi salah satu kakak-kakak staf GE. Nanti kalau mau daftar, didaftarkan melalui staf GE. Kemudian ibadah tahun baru itu tanggal 2 Januari 2022. Bukan tanggal 1, jadi hari Minggunya. Semuanya dilaksanakan pada hari Minggu. Jamnya sama di jam 8 dan jam 10.30. Link pendaftarannya juga bisa minta informasi dengan kakak-kakak staf GE. Kemudian untuk ibadah offline Gideon's Army itu masih nanti akan to be announced kapannya. Jadi stay tune dengan follow IG gideons.army. Ada kakak IG-nya? Nggak ada. IG-nya di gideons.army. Nanti akan ada update di situ untuk kapan kita akan mulai ibadah offline. Kemudian untuk memberikan persembahan bisa ambil amplop di belakang dan ditaruh di kotak yang sudah disediakan di belakang. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Boleh saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Muda yang dikasihi oleh Tuhan, selesai
selesai ibadah kita pada sore hari ini, pulanglah. Lanjutkanlah kehidupanmu dan kejarlah cita-citamu dengan membawa berkat sukacita, damai, sejahtera Allah yang melimpah lewat berkat Bapa Surgawi, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, kuasa, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Amin. Boleh kita kasih salam-salam selamat Natal teman-teman.